Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, bayangkan sejenak bagaimana jika hari ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia. Bagaimana jika semua yang kita miliki harus kita tinggalkan? Harta, jabatan, keluarga, bahkan diri kita sendiri. Dan yang tersisa hanyalah amal-amal yang selama ini kita lakukan, baik yang besar maupun yang kita anggap sepele. Pernahkah sahabat merasa ada rasa takut yang tiba-tiba muncul ketika mendengar kata hari akhir? Rasa cemas akan bagaimana nasib kita kelak. Apakah kita termasuk orang-orang yang diselamatkan atau justru malah sebaliknya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan salawat di kolom komentar ya sahabat. InsyaAllah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia tanpa terkecuali akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya. Hari akhir bukan sekedar keyakinan, tetapi peringatan agar kita terus memperbaiki diri dan tetap berjalan di jalan yang benar. Dan keselamatan dari azab neraka adalah tujuan terbesar seorang muslim, sebab neraka adalah tempat kembali terburuk. Azabnya amat pedih sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Namun Islam tidak hanya memberi peringatan, Islam memberi jalan keselamatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih mengajarkan kepada kita amalan-amalan yang dapat menjadi penyelamat dari api neraka, amalan-amalan yang memiliki kedudukan yang istimewa sehingga orang yang menjaganya diberi jaminan perlindungan dari Allah. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian kami berikutnya. Jangan ragu menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama.
dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, di antara amalan-amalan agung itu adalah yang pertama, menangis karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi yang derajatnya hasan sahih menyebutkan, tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Betapa mahalnya air mata seorang hamba ketika ia keluar bukan karena dunia, tetapi karena rasa penyesalan, rasa takut, dan kerendahan hati di hadapan Allah. Sebuah ibadah hati yang menunjukkan bahwa iman itu masih hidup. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang pemimpin, seorang panglima perang yang gagah, sering menangis saat membaca ayat-ayat tentang azab. Tangisannya terdengar hingga saf belakang. Ini menunjukkan, sahabatku, bahwa kekuatan iman bukan terletak pada kerasnya sikap, tetapi pada lembutnya hati. Ada kisah inspiratif yang sering membuat hati ini tersentuh. Seorang laki-laki di masa tabi'in setiap malam bangun sholat tahajud. Ia bukan orang terkenal, bukan ulama, bukan pemimpin, tapi setiap kali mengingat dosa-dosanya, ia menangis terseduh hingga basah janggutnya. Ketika ditanya, ia hanya menjawab, aku takut kelak saat aku berdiri di hadapan Allah, aku tidak punya jawaban. Dan subhanallah, ia meninggal dalam keadaan sujud pada malam hari. Orang-orang mengenangnya sebagai hamba yang lembut hatinya. Satu tetes air mata yang tulus bisa memadamkan api neraka. Betapa sayangnya Allah kepada hamba yang kembali kepadanya dengan hati yang lembut. Sahabat beriman, kita beralih ke amalan kedua, yaitu orang yang menjaga sholat 5 waktunya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat adalah cahaya, bukti, dan keselamatan bagi orang yang menjaganya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Dan dalam hadis Sahih Muslim, bahwa pembeda antara seseorang dengan kekufuran adalah sholat. Sholat adalah hubungan langsung antara kita dengan Allah. Jika hubungan itu dijaga, maka Allah akan menjaga kehidupan kita. Sholat bukan sekedar gerakan. Sholat adalah ketenangan. Sholat adalah benteng. Sholat adalah cahaya yang menerangi jalan hidup seorang hamba. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pernahkah kita melihat seseorang
Solatnya tenang, hatinya lembut, hidupnya terasa tentram. Bukan karena harta, bukan karena jabatan, tetapi karena ia menjaga hubungan dengan Allah melalui solat. Sahabat, jadikan solat sebagai prioritas, bukan sisa waktu. Siapa yang menjaga solatnya di dunia, maka solat akan menjaga dirinya dari api neraka kelak. Kemudian amalan ketiga, mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Hadis sahih muttafaq alaih, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, ia akan masuk surga. Tauhid adalah kunci surga, tapi kunci itu harus lengkap, harus disertai ilmu, kejujuran, cinta, kepatuhan, dan keikhlasan. Tauhid bukan hanya ucapan, tetapi keyakinan yang membimbing seluruh hidup kita. Siapa yang menjaga tauhidnya, dialah yang akan dijaga Allah dalam hidupnya dan dimuliakan dengan husnul khatimah. Kemudian amalan keempat, puasa karena iman. Puasa adalah perisai dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Puasa mendidik kita menahan hawa nafsu, musuh terbesar manusia. Puasa hanya Allah yang tahu hakikatnya. Karena itu, ia menjadi perisai terkuat dari ria dan dosa. Bahkan dalam hadis qudsi sahih riwayat Bukhari dan Muslim, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Orang yang puasa bukan hanya kuat menahan lapar, tapi kuat menahan dosa. Semakin ia mampu menahan nafsunya, semakin jauh ia dari neraka. Amalan kelima adalah menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Hadis sahih Muslim menyebutkan, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ilmu adalah cahaya, karena tanpa ilmu ibadah tidak akan benar, dan kebodohan dapat menyeret manusia ke neraka. Para malaikat menaungi penuntut ilmu dengan sayap mereka. Ikan-ikan di laut, burung-burung di langit, semuanya memohonkan ampun bagi orang yang berilmu. Betapa mulianya penuntut ilmu yang mencari hidayah. Kemudian amalan keenam, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, ridho Allah bergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah bergantung pada murka orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah pintu surga yang paling dekat. Ibu yang mengandung dan melahirkan kita dengan air mata, ayah yang bekerja keras dalam diam tanpa keluh kesah. Sahabat, jika orang tuamu masih hidup hari ini, engkau memiliki pintu surga yang terbuka di depanmu. Jangan biarkan pintu itu tertutup. Kemudian amalan yang ketujuh, sedekah karena Allah. Sedekah memadamkan api neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Sedekah adalah bukti iman. Allah tidak melihat jumlahnya, tetapi keikhlasannya. Bahkan sebiji kurma, bahkan satu senyuman bisa menjadi penyelamat pada hari kiamat ketika manusia kepanasan di padang mahsyar. Sedekah menjadi naungan bagi pelakunya. Jadi jangan tunggu kaya,
sedekahlah meskipun sedikit. Lalu amalan yang kedelapan, kejujuran dan amanah. Hadis sahih Bukhari Muslim. Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Kejujuran menenangkan kehidupan. Amanah mengokohkan kepercayaan. Orang jujur akan memiliki wajah bercahaya di hari kiamat, sementara pendusta akan merusak dirinya sendiri dan diseret menuju kebinasaan. Lalu amalan yang kesembilan, yaitu menjaga lisan. Dalam hadis sahih Bukhari, barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya, yaitu lisan, dan dua kakinya, yaitu kemaluan, maka aku menjamin baginya surga. Sahabat, banyak orang masuk neraka bukan karena dosa besar, tapi karena lisannya. Gibah, fitnah, menghina, berkata tanpa pikir panjang, semuanya dicatat oleh malaikat. Maka diam itu lebih selamat daripada berbicara tanpa manfaat. Siapa yang menjaga lisannya, ia menjaga imannya. Lalu amalan yang terakhir, yaitu amalan yang ke-10, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dari hadis sahih Muslim, setiap orang akan dibangkitkan sesuai keadaan ketika ia meninggal. Husnul khatimah bukan keberuntungan, tapi buah dari kehidupan yang istiqamah. Siapa yang hidup dengan maksiat, ia terancam mati dalam maksiat. Siapa yang hidup dengan ketaatan, Allah mudahkan ia meninggal dalam kebaikan. Dan siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka surga adalah tempat kembalinya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, keselamatan dari neraka bukan semata-mata karena banyaknya amal, tetapi karunia Allah untuk hamba yang beriman dan istiqomah di jalannya. Ke-10 amalan ini adalah jalan-jalan menuju keselamatan. Tidak mudah memang menjaga semuanya, tapi Allah tidak meminta kita sempurna. Allah hanya meminta kita berusaha. Siapa yang berjalan menuju Allah, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang selamat dari api neraka, mengampuni dosa-dosa kita, dan menempatkan kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya yang penuh kenikmatan. Sebelum video ini berakhir, sahabat, bantu sebarkan manfaatnya. Tekan tombol share agar lebih banyak orang yang tersentuh dan terselamatkan dengan ilmu ini. Jazakumullahu khairan telah menyimak sampai akhir. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.